sebelumnya saya sudah berbicara tentang honest atau kejujuran. Maka di episode kali ini saya akan melanjutkan ya kunci sukses 3H yang kedua, yaitu adalah humble atau sederhana. Sederhana dalam bersikap, sederhana dalam berpenampilan, sederhana dalam bertutur kata ya. Tentu itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Perilaku sederhana ini bukan menunjukkan bahwa kita miskin, bedakan ya. Dan orang kaya bisa banget bersikap sederhana gitu. Karena goalsnya adalah kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, bukan menjadi orang yang berfoya-foya gitu. Kaya boleh nggak? Boleh banget. Bahkan Rasulullah pun adalah seorang pengusaha yang sangat sukses ya. Dan kita pun diajarkan untuk menjadi orang yang kaya. Karena saat kita misalkan kaya raya, kita punya banyak harta, dan harta itu digunakan untuk kebaikan, insya Allah itu juga akan memberikan pahala yang luar biasa dan kita pun akan masuk surga. Nah, tapi saat kita menjadi orang yang kaya, bukan berarti kita harus bersikap berlebih-lebihan. Saya ingin mengambil contoh salah satu orang terkaya ya di dunia ya, namanya Warren Buffett. Jadi Warren Buffett ini sekarang umurnya udah hampir 90 tahun ya. Beliau adalah salah satu investor tersukses di era sekarang ini. Tapi yang tidak berubah dari seorang Warren Buffett adalah kesederhanaannya. Warren Buffett tetap tinggal di rumah yang sama sejak awal dia membeli rumah itu ya, tidak pernah pindah. Warren Buffett masih menyetir mobil sendiri, mobil lama ya. Jadi Warren Buffett masih menyetir mobil yang sama sejak tahun 90-an. Kemudian makanannya juga masih sama ya. Dia senang burger sama Coke ya. Bukan berarti karena punya duit banyak terus makannya dari piring emas gitu ya, atau ada taburan emas gitu, enggak. Jadi kesederhanaan itu luar biasa, tapi tidak menjadikan kita melihat Warren Buffett, wah ini nggak ada duitnya nih, enggak. Tapi kesederhanaan lah yang justru akan memberikan peluang-peluang baru gitu. Nah, berbicara tentang kesederhanaan, saya punya cerita nih dulu. Jadi waktu saya di Qatar itu ada cerita yang sangat menarik ya. Waktu itu Pak Yusuf Kalla ya, bersama rombongan itu datang ke Qatar. Jadi beliau datang untuk urusan bisnis, kemudian saya ikut mendampingi. Jadi selama di Qatar kita ada beberapa agenda ya bersama Pak JK pada saat itu, dan salah satunya Pak JK itu bertemu dengan salah satu syekh ya. Nah, syekh ini salah satu orang terpandang lah di Qatar, punya jabatan, kemudian satu orang terkaya juga. Nah, kemudian kita diundang makan nih. Ini seru banget, kita diundang makan ya, dan biasanya kalau orang Arab itu kan makannya ya memang lesehan gitu ya. Lesehan, kemudian saat diundang makan itu ya kita semua duduk tuh di lantai, dan hidangannya tuh nasi kebuli gitu ya. Dan satu kambing. Jadi satu kambing, seekor kambing itu benar-benar baru dipotong dan dihidangkan di atas nasi kita, bayangin. Itu pengalaman pertama saya melihat nasi kebuli gitu ya, nasi mandi itu di atasnya bener-bener satu ekor kambing, bener-bener satu ekor kambing. Biasanya kan kalau makan itu kan kita selalu makan pakai nasi gitu ya, jadi dari nampan yang besar gitu ya kita pindahkan ke piring kecil baru kita makan. Nah, salah satu rombongan dari Indonesia udah melakukan itu tuh gitu, jadi kayak bagi-bagiin piring gitu, jadi kita makannya nanti pakai piring kecil. Tapi waktu pas piring itu dikasih ke Pak JK, akan diberikan gitu ya, Pak JK menolak dengan halus gitu. Jadi kayak sign tangannya tuh kayak nggak usah gitu. Nah, terus saya ngeliat gitu, kok nggak usah? Emang makannya kok Pak JK nggak pakai piring gitu ya? Tapi memang saya tahu kalau orang Arab itu makan dia memang langsung dari nampan besar gitu ya, itu langsung nyomot tuh gitu, karena untuk kebersamaan. Gitu. Nah, Pak JK melihat ya chefnya ini tidak pakai piring gitu. Jadi suapan pertama langsung diambil dari nampan. Nah, akhirnya Pak JK pun mengikuti apa yang dilakukan oleh tuan rumah, bayangkan. Menurut saya itu adalah sebuah sikap yang sangat luar biasa tentang bagaimana humble atau kesederhanaan. Padahal Pak JK pada saat itu adalah seorang wakil presiden. Ya, jadi betul-betul nampan besar gitu ya. Ya udah, jadi kita makan bareng-bareng tuh. Akhirnya karena Pak JK nggak pakai piring, kita semua satu rombongan juga nggak ada yang pakai piring, jadi makannya langsung nyomot gitu lah. Jadi betul-betul nasinya kita ambil dari satu nampan yang sama, nampan besar, kemudian kambingnya pun diambil dari nampan yang sama, dan itu nikmat banget gitu, nikmat banget.
lesehan, dalam kesederhanaan gitu ya, kita berbagi kebahagiaan. Karena memang bahagia itu sederhana, teman-teman. Kita nggak perlu mencari kebahagiaan dengan hal-hal yang mewah. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan dengan mengambil uang yang mungkin bukan jadi hak milik kita. Jangan. Karena bahagia itu sederhana, dan yang paling penting adalah keberkahan. Kalau kita mendapatkan keberkahan dalam hidup, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Karena berkah itu mahal. Lebih baik kita mendapatkan uang misalkan 100.000 ya, tapi berkah, tapi halal, dibanding kita mendapatkan uang 100 juta tapi hasil ngambil, hasil mencuri. Jangan. Karena itu akan berbalik pada diri kita. Mungkin keluarga kita nanti mohon maaf sakit ya, atau misalkan tiba-tiba kepala kita kejedot, kita masuk rumah sakit, keluarnya 50 juta gitu, perawatannya 50 juta, hilang juga 100 juta. Tapi bedanya udah duitnya hilang 100 juta, kita tetap berdosa karena ngambil 100 juta. Bayangin. Jadi duitnya nggak dinikmatin, kita tetap dapat dosanya, dan kita udah nggak bisa balikin duitnya. Nah, itulah pentingnya kesederhanaan dalam bersikap, dalam bertutur kata, dan dalam berpenampilan sehari-hari. Insya Allah saya doakan teman-teman semua sukses, dan kita semua bisa menjaga kesederhanaan dalam kehidupan kita, namun tetap kita bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Karena Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan manfaat bukan dari foya-foya, dan memberikan manfaat bukan dari bermewah-mewahan, tapi memberikan manfaat dari kontribusi kita kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.